Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ariyanti Erbamahri, spesialis gizi klinik, konsultan MKes Fiskua. Saya dengan Dr. Asrini Safitri, MKes spesialis gizi klinik, konsultan. Jadi beberapa komposisi tentu terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, di dalam komposisi terutama karbohidrat yang dibutuhkan oleh pasien-pasien TB itu seperti misalnya mengkonsumsi makanan seperti nasi, ya, atau mungkin bisa dikonsumsi dari mie ataupun roti sebagai salah satu sumber karbohidratnya. Sedangkan untuk dari sumber protein itu bisa kita dapatkan terutama dari sumber seperti ikan, dari ayam, ataupun dari telur, serta bisa ditemukan juga dari sumber susu tentunya. Nah, untuk pemberian lemak tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Nah, biasanya pemilihan lemaknya itu bisa kita berikan dalam bentuk seperti virgin coconut oil ataupun dari ekstrak virgin olive oil yang tentunya kita melihat kasus per kasusnya dari setiap pasien dari tuberkulosis itu sendiri. Nah, untuk komposisi kebutuhan nutrisi pada pasien itu tentu harus selalu dipenuhi setiap harinya. Seperti kita ketahui bahwa kebutuhan protein pada seorang dengan infeksi itu sangat dibutuhkan karena salah satunya untuk memperbaiki atau mengembalikan massa otot yang hilang terutama karena kondisi malnutrisinya. Nah, untuk pasien-pasien dengan kondisi misalnya pasien TB dia mengalami kondisi sesak, maka tentu kita memperhitungkan juga dalam pemberian dari karbohidratnya. Nah, yang paling penting adalah semua kebutuhan dari makronutrien ataupun mikronutrien pada pasien TB itu harus terpenuhi setiap harinya. Terima kasih. Adapun kriteria nutrisi yang diberikan untuk penyediaan PMT bagi pasien TBC adalah tentu disesuaikan dengan kebutuhan kalori pasien masing-masing yang telah ditentukan dari pemeriksaan antropometri yang telah dilakukan pada pasien. Nah, dari sisi nutrisi tentunya harus mencakup semua kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Dari makronutrien untuk karbohidrat tentu disesuaikan dengan gejala klinis pasien. Jika pasien ada sesak, tentu kebutuhan karbohidratnya akan diturunkan. Dan yang terpenting adalah komposisi proteinnya harus tercukupi karena di sini protein harus tinggi. Protein harus tinggi tentunya untuk meningkatkan massa otot pasien, di mana pasien TBC rata-rata status gizinya sangat rendah. Dan protein itu sendiri untuk meningkatkan sistem imun supaya pasien dapat mempercepat penyembuhannya. Nah, untuk mikronutrien sendiri tentu harus mencakup kebutuhan vitamin dan mineral, di mana kedua vitamin dan mineral ini untuk meningkatkan sistem imunnya dalam rangka mempercepat penyembuhan, di mana vitamin dan mineral yang paling spesifik untuk peningkatan sistem imun adalah vitamin A, C, D, zinc, dan selenium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.